Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di malam keempat. Saya sekarang baru selesai seminar di Bandung dan sekarang posisi saya ada di Bandung untuk seminar solusi lunas hutang dan riba dengan menjalankan bisnis syariah. Mari kita bersolawat untuk menunggu teman-teman yang belum gabung dan undang teman-temannya, saudara kita untuk mengkaji diri, mengkaji kehidupan kita, perjalanan ke depannya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perjalanan kehidupan seperti kita berjalan di Jakarta Bandung, di tol ada mobil kecil, ada mobil besar, ada bis, ada truk, ada mobil sampah, dan ada juga mobil yang kecepatannya hanya 50, ada yang cuma 80, ada yang 100, kemudian ada juga yang 120, kemudian ada juga yang sampai 140, bahkan ada yang kecepatannya 180, sahabatku. Nah, ternyata di dalam kehidupan kita juga, kita ini sedang berlomba-lomba dalam kebaikan.
berlomba-lomba dalam kebaikan, meningkatkan iman, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam kaya berkah, berlomba-lomba dalam memperbanyak muamalah. Nah, di dalam perlombaan tersebut kita melihat kalau kita di sebuah tol hanya ada mobil yang pelan-pelan, hanya 60, 80, 60, 80. Kita fokusnya kepada mobil yang pelan 60, 80 doang kecepatannya, maka kita akan menjadi orang yang santai. Itu aja 60, 80 santai, padahal kita mau ada yang dituju. Dari Bandung misalnya ke Bekasi, di Bekasi ada yang dituju yang harus cepat, ada tujuan. Tetapi karena kita fokusnya kepada yang mobil yang santai, yang leha-leha, yang kecepatan cuma 50, 60, 70, padahal ada yang 150, 180. Kenapa kita tidak mengikuti dan tidak fokus kepada yang kecepatannya 160, 150, 130? Kenapa kita fokus kepada mobil yang cuman menyantai? Mungkin beliau mobilnya tidak bisa diajak ngebut, mungkin cc-nya kecil, mungkin belum di tune up, mungkin beliau juga tidak ada kebutuhan yang mendesak, mungkin dia juga cuman nyantai-nyantai bersama orang yang dicintainya, misalkan cuman leha-leha santai gitu kan, nggak mau ngebut-ngebut karena nggak ada tujuan dalam perjalanan, di dalam berkendaraannya. Nah, di dalam sedangkan orang yang kecepatannya 100, 120, 110, 150 itu satu kendaraannya cepat, kuat, cc-nya besar. Telepon ya kalau pas mau naik ke atas. cc-nya besar. Kemudian kalau gitu kita sambil berangkat aja ya. Ini saya sudah sampai di tempat apa namanya? Di Hotel Pak. Kita sambil bicara di lobi hotel ya, biar enak bicaranya. Bentar, saya lagi jalan dulu sebentar. Ini kondisi di Bandung. Kita masuk. Nah, kita duduk dulu di sini ya. Duduk dulu di sini. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita ini ibarat tadi perjalanan dari Bandung ke Jakarta, Bandung ke Bekasi. Jadi fokusnya kita kepada mobil yang mana, kepada kecepatan yang mana, itu akan menentukan kita mau sampai di mana, mau seperti apa. Kalau kita itu ada mobil cepat banget 160. Nah, kalau jiwa pesaing, jiwa juara, jiwa pemenang, dia tidak akan fokus kepada orang yang bawa mobilnya ecek-ecekan. Kenapa? Karena bisa jadi beliau ini tidak punya tujuan dalam berkendaraannya, hanya pacaran aja mungkin anak muda. Nggak mungkin pacaran ngebut-ngebut kan? Tetapi kita ini bukan orang pacaran, kita ini punya kebutuhan dan punya tujuan yang jelas. Mau ke Bekasi, mau ke Bandung. Ya, begitupun dalam kehidupan di dunia ini. Ada orang yang hanya tujuannya, nggak punya tujuan dalam hidupnya, mengalir seperti air mengalir. Kemudian tidak ada tujuan di akhiratnya, sehingga yang dia lihat adalah si itu aja santai kok, itu si itu aja gagal, si itu aja itu nggak berhasil, si itu aja tidur-tiduran aja, tuh si itu aja nggak berjualan, itu aja nggak belajar ilmu agama, si itu aja nggak mau ke majelis taklim. Yang dilihat orang yang negatif, yang dilihat orang yang tidak ada semangat dalam kehidupannya.
maka apa yang akan terjadi? Kita juga tidak akan jauh-jauh kondisi hidupnya seperti orang itu. Kalau yang dilihat orang yang kita yang mentalnya mental pengemis, mental peminta-minta, mental yang loserman, mental yang kalahan, mental bukan yang mengalah bagus, tapi mental yang kalahan, yang belum berjuang udah menyerah, mental pecundang. Nah, kalau kita yang kita lihat orang-orang yang pecundang, pemalas, kemudian tidak mau melakukan perubahan, mohon maaf, sholatnya pun gitu-gitu terus, tidak mempelajari sholat bagaimana yang benar, gimana tidak memperdalam, bagaimana mengenal Allah, ilmu mengenal Allah, ilmu fikihnya, ilmu akhiratnya, kemudian ilmu duniawinya tidak dikejar, tidak berteman dengan orang-orang. Oh, kalau si itu bisa sholat, kenapa saya nggak bisa sholat? Si itu bisa, tadinya orang yang nakal, sekarang jadi taubatan nasuha, sekarang jadi orang yang luar biasa keimanannya, solehah, bisa jadi orang soleh. Kenapa saya nggak bisa? Ikutin orang itu, ikutin orang yang percepatan imannya, ekonominya, ilmunya, kemudian pengalamannya, skillnya yang percepatannya bagus. Kita contek minimal, walaupun tadi contoh saya ngejar yang mobil yang kencang, itu yang Velfire kencang ya, siut, saya kejar. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka pastabiqul khairat, untuk memperbaiki mental juang kita. Saya kejar, set, saya di 140, kemudian beliau mungkin pertamanya di 130, saya di angka 90. Ya, begitu set, kemudian saya salib, set, rada apa namanya, agak begitu, tidak begitu macet dan tidak kosong juga, jadi cukup lumayan bagus. Nah, inilah perjuangan hidup, set, akhirnya saya 140, dia mungkin di angka 130, kesalib. Nah, dia ngejar saya. Nah, tapi tidak ada rasa dendam, bukan, tapi untuk menguji mental kita, bahwa kita bersaing itu harus dengan orang yang lebih tinggi daripada kita. Ada lagi tadi mobil ini, mobil apa tadinya? Oh, Mazda, sedan Mazda yang cc-nya gede, sut, kenceng, saya kejar, saya duluan ya, sut, saya kejar, nggak sengaja, dia ngejar lagi, sut, gitu kan. Kita balapan, set, balapan dalam rangka ilmu hidup. Karena sekarang kan mengkaji diri dan mengkaji hidup, bukan dalam rangka ugal-ugalan, bukan. Tapi inilah, kalau kita ngikutin yang semangat hidupnya tinggi, yang semangat juangnya tinggi, seperti tadi Mazda yang set, kemungkinan dia ada di angka 160. Nah, kemudian kejar terus. Mohon maaf, bukan 160. Saya di angka 140 kecepatannya, beliau antara 130, 120, 140 gitu. Nah, ngejar saya nggak kejar-kejar, ya kan? Ternyata pas saya kasih longgar, ternyata Pak polisi. Ternyata Pak polisi dan pakai mobil, bukan mobil polisi, tapi pas dilihat, wih, ternyata Pak polisi pejabat gitu ya. Ada ininya apa namanya? Ada plat nomornya, plat nomor pejabat polisi. Nah, itu saya ingin belajar dan menyampaikan kepada anak-anak. Saya tadi sama istri, sama anak-anak, 4 anak ikut, yang 1 nggak ikut. Saya menyampaikan, ini kehidupan. Kalau anak-anakku, kalau engkau bersaing dengan orang yang loserman, bersaing dengan orang yang bodoh-bodoh, bersaing dengan orang yang leha-leha, bersaing dengan orang yang mentalnya miskin, kamu pasti akan jauh-jauh kondisi hidupnya seperti orang itu. Tapi kenapa ini? Kita harus bersaing dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada kita ilmunya. Gimana bersaingnya? Supaya kita bisa nyontek. Nah, minimal kita biasanya 2,5 jam, tadi 2 jam sudah sampai ke Bandung. Ya, 2 jam sudah sampai ke Bandung. Kenapa? Karena yang kita ikuti orang yang sukses, orang yang semangatnya tinggi, orang yang betul-betul punya kekuatan mentalnya tinggi. Kita ikutin.
tapi harus dengan proporsional. Mobil kita mobil apaan, ya kan? Jangan sampai kita ngejar mobil BMW yang tipe terbaru, mobil kita mobil yang tahun lama. Jangan, harus disesuaikan juga seperti itu. Nah, kita mengajarkan kepada anak-anak itu adalah dengan langsung melihat, karena para waliullah dulu, para ulama-ulama zaman dulu, kalau ada murid yang bertanya tentang sesuatu, maka beliau akan bertanya balik dan menceritakan tentang apa yang bisa dilihat saat itu. Maka nempel ilmunya di dalam alam bawah sadar, di dalam jiwanya. Saya sengaja kalau ada pertanyaan dari anak, kemudian saya dengan anak sedang di mobil, di rumah, melihat apapun, kita perlihatkan kepada anak ini tentang pelajaran tentang kehidupan. Begitu Pak Aldi, terima kasih. Waalaikumsalam. Dari si Junjung, ada Bu Cicik, ada Ibu Rumlah, waalaikumsalam. BSD hadir, ada Ibu Nurul, sayang Khalid, Ibu Nurul, barakallah. Ummu Zain, Kalimantan Barat, ada Bunda Chandra Fadli, ada Pak Alim, Pak Alim Salim, barakallah. Waalaikumsalam dari Bengkalis Riau, Bu Eka Sumatera Barat, Pak Payanto dari Medan. Oke, itu aja sahabat. Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya di malam hari ini dikuatkan mentalnya, dipenuhi semangat juang yang tinggi, bahwa kehidupan kita ini punya tanggung jawab kepada keluarga kita, punya tanggung jawab tentang orang tua kita, dan nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita adalah jelas akhirat, jelas tujuan kita adalah minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan selalu, sisipkan doa untuk Palestina, sisipkan doa untuk Palestina, untuk saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun berada yang sedang dizalimi. Mudah-mudahan Allah hancurkan orang yang menzaliminya, mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, serta husnul khatimah, serta ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang dizalimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Kita mau lihat-lihat dulu, boleh yuk? Sambil ke lantai 7 kita ya. Ini di nama hotelnya, nama tadi apa namanya tadi ya, lupa. Pak Hotel, Primpak Hotel. Ini ada yang lucu sahabat. Ada yang lucu ya. Lucu ya. Ini Primpak Hotel sekarang sedang sepi sahabat, makanya harganya banting harga. Ini kelihatannya diskonnya besar, 50% kalau nggak salah. Ini di lantai 7. Nanti ke lantai 7. Oke sahabat, ini udah buka, tapi kayaknya nggak pakai kartu sahabat. Bisa nggak ya? Coba. Ini sampai bisa sahabat. Biasanya nggak bisa sahabat. Masya Allah, luar biasa, Allah sangat baik. Harusnya pakai kartu ini dah kan. Tuh, harusnya ada ini. Bisa, mudah-mudahan bisa terbuka. Jangan-jangan nggak bisa buka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Aneh sahabat, padahal tadi bilangnya harus pakai kartu katanya. Nah, tadinya mau telepon istri saya, ternyata nggak usah pakai kartu, alhamdulillah. Nah, kita lihat dari atas ini ya. Kita lihat dari atas. Allahu Akbar. Ini dari lantai 7, coba ya, lihat tuh. Masya Allah, la hawla wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada sekecil debu pun diri kita. Kalau kita melihat keagungan Allah, coba bayangkan di bawah dan sampai ke jauh di sana. Itu luar biasa sahabat. Dilihat dari lantai 7 ini kota Bandung dahsyat luar biasa sahabatku. Tuh sampai sana tuh lihat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke. Tujuh kosong tiga. Tujuh kosong dua. Ini 703 nih. Boleh kita sedikit sholawatin ya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Allah 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 Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Khususan saya minta doanya kepada sahabat-sahabat untuk guru saya, guru kita tercinta Bapak Haji Adan Haris Setiawan yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit lahir dan batinnya dan bisa membimbing kita lagi di dalam bisnis anti riba ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita juga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih Ibu Sita Dewi Jakarta Timur, waalaikumsalam. Ibu Indrawati, waalaikumsalam. Pak Opo Amru, waalaikumsalam. Pak Safar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.